어? 예, 알겠습니다! 야, 대서가! Drama dibuka dengan seorang siswa bernama Kyungmin yang selalu berdoa agar ia bisa cepat mati. Ia melakukan itu karena begitu hebat perundungan yang ia tanggung di sekolahnya. Suatu hari, ia menyaksikan langsung temannya yaitu Daesuk berdiri di tepi atap sekolah dan melompat tepat di depan matanya. Lantas, mengapa Daesuk melakukan hal itu? Oke, kita kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana Daesuk dinobatkan sebagai murid buangan terbaru. Sebuah tradisi kejam yang sudah dijalankan Junyong dan antek-anteknya sejak mereka berpindah ke sekolah tersebut. Kyungmin yang sebelumnya memegang gelar buangan itu, diminta menyerahkan tongkat sebagai simbol pergantian jabatan kepada Daesuk. Junyong sendiri adalah siswa berhati iblis. Ia bahkan berani melawan guru pengganti secara terang-terangan di depan kelas, karena ia merasa terlindungi oleh ayahnya yang bernama Kwangpil, di mana dia adalah seorang anggota dewan sekaligus calon presiden Korea. Ketika Daesuk memberanikan diri memukul Junyong karena ia sudah tidak tahan, ia malah dikeroyok habis-habisan dan tidak ada satupun yang bisa membela. 오늘부터 이 씨발년이 대한고의 새로운 전따가 있는 애들 어떻게 하세요? Kyungmin ingin melapor kepada guru, tapi ia sadar para guru pun takut kepada Junyong karena sekali ayahnya marah, sekolah itu bisa ditutup hanya dengan satu jentikan jari. 야, 경찰이다, 경찰. Setelah kematian Daesuk, polisi pun datang ke sekolah. Kyungmin sempat berharap Junyong akan segera ditangkap. Tapi nyatanya, polisi pun tidak berani menyentuhnya. Sejak Daesuk meninggal, gelar murid buangan kini kembali jatuh ke tangan Kyungmin. Ia tahu hidupnya akan kembali dipenuhi dengan hinaan, kekerasan baik fisik maupun mental. Ia mulai berpikir untuk mengikuti jejak Daesuk. Namun ia mengurungkan niatnya karena ia takut masuk neraka. Suatu hari, wakil Junyong yang bernama Kwang sedang memukul Kyungmin di lorong sekolah. Aksi itu ia anggap sebagai hiburan dan lelucon belaka. Para siswa yang menyaksikan hal itu hanya bisa diam karena takut dijadikan sasaran berikutnya. Tapi tiba-tiba seorang pria asing muncul langsung menampar Kwang dengan enteng dan mantap. 어른한텐 반말하지 않는다. Ia menamparnya lagi, dan lagi sampai Kwang pingsan terkapar di lantai. 학교에선 떠들지 않는다. Junyong yang melihat wakilnya jatuh langsung menantang pria itu sambil menyuruh para murid merekamnya. Kwang yang sadar kembali menantangnya sehingga pria itu dengan senyum dingin langsung memberikan pelajaran berharga. Setelah kejadian tersebut, pria itu menemui kepala sekolah dan memperkenalkan diri. Dia bernama Jin, inspektur dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau kita singkat BPHP. Ini adalah lembaga baru yang memiliki kewenangan penuh untuk menghukum pelaku perundungan di sekolah dengan cara apapun, bahkan kekerasan fisik sekalipun, asalkan angka bunuh diri siswa di Korea bisa ditekan. 일진 학폭 줬다간 큰일 난다고요. 박대석 학생이 2학년 5반이었죠. BPHP sendiri lahir setelah viralnya kasus seorang guru yang tewas dibunuh oleh muridnya sendiri. Lembaga ini dibentuk untuk mengembalikan akhlak para murid dan harga diri guru di tengah sistem pendidikan Korea yang sudah hancur akibat perubahan zaman. 무서워하시는 게 그겁니까? 성적? Kepala sekolah menyarankan Jin untuk mundur karena ayah Junyong terlalu berbahaya. Tapi bukannya takut, Jin malah mengumumkan bahwa mulai esok hari ia akan menjadi wali kelas Junyong. Hai.
오, 광수? 박대석? Di hari pertamanya mengajar, Jin bertanya kepada kelas soal alasan Desok melompat dari atas gedung. Seorang siswa dengan santai nyeletuk bahwa Desok bodoh, nilainya jelek, makanya ia depresi dan melakukan hal itu. Namun mendengar jawaban tersebut, 그래? Jin langsung menarik congor siswa tersebut dan menghukum satu kelas penuh. 앉아! Namun Junyong melawan sehingga Jin langsung memberikan pelajaran. 학생 아니야? Mulai hari ini akan aku tunjukkan neraka yang sering kau lakukan kepada Desok, katanya. Saat makan siang, Junyong menerobos antrian. Jin yang tahu menegurnya dengan sopan, tapi bukannya kapok, Junyong malah mengambil makanan itu dengan jorok dan pergi begitu saja. Jin langsung memberikan pelajaran berharga yang tidak akan bisa Junyong dapatkan di tempat lain. 예쁘게 밥 잘 먹자. Sepulang sekolah, Junyong pergi tanpa melakukan tugas piketnya. Makanya di malam itu, Jin langsung mendatangi rumah Junyong dan melapor soal kelakuan anaknya kepada Kwangpil. Dengan santai, ia meminta izin si Upil itu agar Junyong bisa dihukum sebagai pengganti piket yang ia lewatkan. Jin juga menyinggung filosofi Kwangpil saat berpidato. Politik layaknya politik, manusia layaknya manusia. Dan kini, Jin selayaknya seorang guru akan memberikan pelajaran yang sepadan bagi murid yang tidak tahu diri seperti Junyong. 느리네, 자체. 하니까 잘하네. Di tengah masa hukuman, Junhyong mencoba berbagai cara untuk membalas, di mana ia sengaja membenturkan kepalanya ke kloset dan mengadu ke ayahnya. Pi, jidat sinyo dikeplak Jin, pi. Singkat cerita, Kwangpil menemui Choi sebagai Menteri Pendidikan. Mendengar permintaan Kwangpil untuk menutup BPHP, Choi yang sudah tahu kebusukan Kwangpil langsung mengancamnya. Karena faktanya, ayah Junyong telah melakukan berbagai tindak korupsi, kejahatan untuk mendulang dukungan publik. Maka, ketika Kwangpil mengancam menutup BPHP, Choi langsung membocorkan semua kejahatan Kwangpil kepada media. 무슨 여성 말씀이신지 비서관들에게 성추행을 일삼았다는 유명인 Posisi Kwangpil langsung hancur lebur dalam semalam dan peluangnya menjadi presiden anjlok hingga nyaris 0%. 결됐습니다. 이에 더해 류광필 의원의 아들 Sejak kehancuran sang ayah, posisi Junyong di sekolah ikut runtuh. Ia menjadi pendiam dan tidak lagi bertingkah. Bahkan anak buahnya yang dulu ia banggakan kini berbalik menyerangnya. Merasa terpojok, Junyong mengunci satu kelas dan hendak membakar semua orang yang ada di dalamnya. Untungnya Jin datang tepat waktu, melempar korek api dan membuat Junyong kabur terbirit-birit. Namun api itu justru mengepungnya sendiri. Ia memohon, menangis agar Jin memadamkan api itu sebelum ia meninggoy. Setelah ia mengakui kesalahannya, Jin langsung memadamkan api itu. Dan ia pun berkata bahwa Desok juga takut mati sepertimu, tapi dia mengambil keputusan itu karena sampah sepertimu. Sebuah kilas balik mengungkap bahwa Desok rela mengorbankan dirinya demi menghentikan penderitaan ayahnya, di mana bisnis ayahnya hancur akibat ulah dari Kwangpil, si Upil itu. Karena faktanya, bapak dan anak keduanya sama-sama berhati iblis. Setelah memberikan pelajaran itu, kasus ini diangkat kepada polisi dan publik. Wajah Junyong dan dua anteknya langsung diviralkan ke sosial media. Kini, mereka bertiga mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa berat. Karena faktanya, netizen Korea ternyata mulutnya sangat amat pedas seperti netizen Konoha. Setelah kejadian itu,
Choi dan Jin mendatangi makam seorang gadis yang adalah putri Choi dan tunangan Jin yang sangat ia cintai. Karena faktanya, gadis bernama Gayun ini merupakan guru yang meninggal akibat ulah dari muridnya sendiri. Entah apa motifnya, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. BPHP kini beralih ke Sekolah Teknologi Tinggi GUUN, di mana sekolah itu terkenal sebagai penghasil calon gangster. Junho sebagai wakil direktur BPHP menyamar sebagai siswa baru untuk mengumpulkan bukti, di mana ia mengenakan kacamata khusus yang dipasangi kamera kecil di gagangnya. Di sekolah ini ada dua kekuatan besar yang bersaing, yaitu Songwon, ketua jurusan teknik otomotif, dan Imbok, ketua jurusan elektro. Keduanya berlomba untuk direkrut oleh bos gangster kelas 12 bernama Jang Sul. 전학생 봉근대. Junho memperkenalkan dirinya sebagai siswa baru di kelas otomotif. Dan yang membuatnya terkejut, para guru di sana sudah nggak ada harga dirinya, di mana guru berbicara sendiri, sementara murid-murid bersantai dan berbisik seolah-olah tidak peduli. Karena rupanya sore itu Songwon akan bertarung melawan geng Imbok untuk memperebutkan posisi rekrutmen di gengnya Jang Sul. Dengan senjata-senjata itu, mereka bertarung di halaman sekolah, sementara guru tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Imbok pun menang. Songwon yang kesal lalu memilih salah dua dari siswa culun untuk dijadikan samsak hidup. Karena Junho memiliki kekuatan bertarung, seorang siswa bernama Kim yang kalah akhirnya dijadikan bulan-bulanan. Merasa bersalah, Junho mengajak Kim makan malam sambil mengobrol bersama. Dari sana terungkaplah fakta bahwa Kim sebenarnya hanya ingin belajar demi masa depan yang lebih baik. Namun ulah para berandal itu membuat dirinya terus-menerus kesulitan menerima pelajaran. Keesokan harinya, Kim menjumpai ada anak lain yang dipukuli, dan dari belakang, Jin muncul dan menyuruh Kim tenang karena penderitaannya akan segera berakhir. Karena kita tahu, Jin sudah merencanakan sesuatu. 미친 새끼네. 편하지? Saat makan siang, Junho tiba-tiba memancing amarah kedua geng sekaligus hingga ia langsung dikejar untuk dijadikan bulan-bulanan. Namun ketika mereka tiba di aula sekolah, Jin sudah berdiri di sana, tersenyum menyambut mereka dengan tenang dan menyuruh semua duduk karena kelas akan segera dimulai. Tentu saja Songwon dan Imbok tidak terima. Mereka pun maju satu persatu dan Jin terpaksa bertindak kasar. Singkat cerita, meski sudah ambruk berkali-kali, keduanya masih menolak menyerah, sehingga Jin terpaksa membanting keduanya. 나를 때려눕히고. Setelah roboh, Jin memaksa mereka mengikuti jadwal belajar ketat dari jam 6 pagi hingga pukul 8 malam sebagai ganti pelajaran yang selama ini terbuang sia-sia. 의무교육 진짜 훌륭하지 않냐? Jin kemudian memaksa semua orang mencatat dan harus selesai dalam waktu 3 menit. Dan jika tidak, mereka yang belum selesai akan mendapatkan pukulan yang mantap. Di tengah keheningan, Songwon memberontak dan bilang semua ini tidak ada gunanya. Lebih baik masak nasi uduk di rumah. Mendengar itu, Jin memasukkan Songwon dan Imbok ke dalam mobil tanpa pintu, lalu mengendarainya dengan brutal. Setelah itu, Jin berkata bahwa semua ilmu di dunia ini penting. Hanya saja kita yang tidak pernah menghargainya.
Malam harinya, Song Won dan Im Bo pergi ke markas Jang Sul untuk meminta bantuan menghadapi guru baru yang gila itu. Dan di esok harinya, saat pelajaran, Jang Sul datang dengan motornya dengan penuh keangkuhan dan menantang Jin untuk duel pilates. 아이고. Dengan santai, Jang Sul mengancam bahwa seluruh anggota gengnya tidak akan membiarkan Jin hidup. Tak ingin drama berkepanjangan, Jin langsung mengikat Jang Sul dan menyeretnya menuju markas gangster yang dimaksud. Disinilah terungkap bahwa Jin sebenarnya adalah mantan pasukan ketua militer Korea yang sempat viral karena kemampuan tempurnya. Meskipun sudah mengetahui latar belakang Jin, antek-antek Jang Sul tetap nekat melawan dan semuanya ambruk dalam sekejap. 일을 크게 만드시. Melihat itu, Song Won dan Im Bo langsung berlutut minta ampun. Namun Jin menyuruhnya untuk meminta maaf langsung kepada Kim, orang yang sudah lama mereka tindas. Jin kemudian menyampaikan pesan, jadilah anak yang baik. Kalaupun tidak mau belajar, setidaknya jangan mengganggu siswa lain yang ingin belajar dan mengubah hidupnya. Sementara itu, lawan politik Menteri Choi menemukan foto-foto Jin bersama Choi di sebuah acara pemakaman. Pemakaman seorang gadis yaitu Gayun. Dalam kilas balik, kita melihat Gayun dan Jin berjalan-jalan bersama saat Jin baru saja pulang dari wajib militer. Cerita kemudian beralih ke persidangan Namsan, pembunuh Gayun. Dalam pernyataan penutupnya, Namsan mengaku bahwa ia membunuh Gayun karena ia sangat mencintainya. Jin yang mendengar jalannya sidang hampir tak bisa menahan diri. 그리고 피해자의 불우한 가정 환경을 잠작하여 Jin yang mendengar jalannya sidang dan hasil persidangan tak bisa menahan diri. Ia nyaris menabrak Namsan dengan kendaraannya pada kecepatan 350 km per detik. Namun aksinya dihentikan oleh Choi. Kemudian mereka berbicara empat mata. Choi meminta Jin bersabar dan ia mengungkapkan rencananya untuk mendirikan PPHP setelah ia menjadi Menteri Pendidikan. Menurut Choi, inilah cara terbaik untuk mengubah sistem pendidikan Korea sekaligus cara untuk membuat Gayun tersenyum bangga dari alam sana. Di sebuah SMA khusus putri, ada seorang siswi influencer bernama Yeri dengan 600.000 followers. Dan sebagian besar dari mereka adalah netizen dari Konoha. Yeri sering memanipulasi video untuk menghancurkan reputasi guru-guru di sekolahnya, bahkan memfitnah mereka dengan tuduhan yang tidak senonoh. Suatu hari, kabar mengejutkan datang di mana seorang guru ditemukan meninggal karena bundir. Dan setelah diselidiki, ternyata di balik kematian itu ada Yeri yang telah memfitnah Pak John telah melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Ia menceritakan semuanya ke publik sehingga Pak John langsung viral dan dihujat habis-habisan di media sosial. Bahkan rekan guru-guru pun ikut mempercayainya. Merasa nama baiknya sudah hancur, Pak John memilih untuk mengakhiri hidupnya. 600만 원도 해야지. 할 건. 그래. Atas kasus ini, PPHP datang untuk menyelidiki lebih lanjut. Kali ini Jin bekerja sama dengan seorang perempuan bernama Han Rim. 고양이 라이팅하는 거예요. Han Rim kemudian memperkenalkan diri sebagai wakil Ibu Jang, yaitu wali kelas baru di sekolah tersebut. Baru hari pertama Han Rim beraksi, Yeri sudah bergerak lagi. Ia memviralkan sebuah foto yang memperlihatkan Ibu Jang seolah-olah hendak memotong paksa rambut seorang siswi.
Padahal faktanya, Ibu Jang hanya ingin membantu untuk menggunting rambut seorang siswi yang terkena permen karet. 아이고. Ibu Jang yang kesal meminta Yeri klarifikasi kepada media. Tapi bukannya menyesal, Yeri malah dengan bangga memamerkan jumlah pengikutnya yang bertambah puluhan ribu hanya dari menjual rasa iba di media sosial. 교복 모델 뽑는데요. 저희 학교 교복이 워낙 예쁘잖아요. 팬들한테 직접 얘기하실래요? 지파! Keesokan harinya, Hanrim diperkenalkan kepada Junho. Terungkaplah bahwa Hanrim juga mantan pasukan khusus. Dahulu ia adalah wakil Jin di militer. Setelah Junho meretas sistem media sosial Yeri, terbongkarlah fakta bahwa Yeri dan temannya gemar memotret lalu mengejek guru-guru di akun kedua mereka yang tersembunyi. Atas bukti itu, Hanrim langsung memberikan pelajaran bagi siapapun yang terbukti melakukan pencemaran nama baik para guru. 악의적인 허위 사실을 유포했다. 운동장으로 집합! 짜증나 진짜. Yeri yang merasa dipermalukan berjanji pada temannya bahwa ia akan menyingkirkan Hanrim dalam waktu kurang dari 1 minggu. Tapi yang ia tidak tahu, Junho sudah menghapus semua postingannya, mengungkap ke publik bahwa selama ini isi kontennya hanyalah gimmick kesedihan palsu demi mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Kala itu Yeri panik saat mendapati semua kolom komentarnya berubah menjadi hujatan yang sangat pedas. Karena panik dan terdesak, Yeri memutuskan untuk menghabisi Ibu Jang di apartemennya. Di tengah aksinya, Hanrim muncul, langsung memegang erat pisau itu dengan tangan kosong, tidak peduli luka yang akan membekas di telapak tangannya. Ibu Jang pun terjatuh, tapi untungnya Jin datang tepat waktu untuk menangkapnya. Meski kaca mobil itu pecah, Jin yang sudah terbiasa langsung bangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, di sebuah taman, Jin menyerahkan kertas yang ternyata bukan gugatan, melainkan permohonan resmi agar BPHP bisa melindungi posisi Ibu Jang. Terungkap bahwa Ibu Jang sebenarnya guru yang baik dan sangat dicintai murid-muridnya. Namun karena Yeri terus menjelek-jelekkan namanya, teman-temannya yang takut diviralkan akhirnya sepakat melaporkan kasus ini kepada BPHP. Itulah mengapa Jin dan Hanrim bisa masuk ke sekolah tersebut. Di SMA Bahasa Asing Chukmong, BPHP bersama Menteri Choi mendapat laporan mengenai seorang siswa yang menyerang gurunya. Mereka langsung menuju ke sana untuk meminta keterangan dari kedua belah pihak. Jin akan menginterogasi Gurumbut, sementara Hanrim menangani siswa yang adalah pelaku bernama Ming. Anehnya, keduanya kompak menolak membahas kejadian itu dan lebih mengherankan, Ming justru pasrah menerima hukuman apapun dari BPHP. Setelah diselidiki lebih lanjut, Hanrim semakin bingung karena Ming adalah siswa terpintar di kelasnya. Lantas apa yang membuatnya menyerang gurunya sendiri? Ia mengaku telah membuka kelas tambahan gratis bagi siswa yang kurang mampu. Ming yang merasa dirinya sudah pintar menganggap kelas itu hanya buang-buang waktu. Dan setelah ia berkata demikian, beberapa pertemuan kemudian Ming tiba-tiba menyerangnya. Namun keterangan Ming sama sekali berbeda. Ia mengungkap bahwa Gurumbut berencana mensabotase dirinya dan lebih jauh
ternyata guru itu sering menerima suap dari orang tua murid yang kaya demi mendapatkan bocoran soal ujian. Ming merasa tidak adil. Orang tuanya berjuang keras membayar guru privat, sementara di sisi lain ada siswi kaya yang mendapat nilai tinggi hanya karena bocoran soal. Mendengar itu, Guru Mbut meminta Jin untuk mempercayainya sambil mengingatkan betapa dramatisnya murid-murid zaman sekarang. Di tengah kebuntuan, Handrim berpendapat bahwa mereka perlu mencari bukti untuk menemukan mana yang benar. Namun Jin seolah-olah lebih memihak Guru Mbut daripada siswa tersebut. 만나러 오신 것 같습니다. 평소랑 좀 달라 보이십니다. Handrim merasa tidak adil dengan sikap Jin. Jin lalu menyuruhnya keluar BPHP jika ia tidak lagi percaya dengannya. 야, 이만희. 하던 대로 하자. 어? Merasa kesal dengan respon itu, Handrim pun meninggalkannya. Di tengah konflik internal itu, Junho diam-diam menyelidiki kasus ini sendirian, di mana ia menemukan data peringkat siswa kelas 12 yang tampak janggal. Dari peringkat 2 hingga 11, hampir semuanya adalah siswa yang mengikuti sebuah bimbel di area tempat Guru Mbut bekerja paruh waktu. Junho kemudian mengunjungi bimbel tersebut dengan berpura-pura ingin mendaftar. Namun bimbel tersebut menolak karena pendaftaran sudah ditutup. 죄송합니다. Sepulangnya dari sana, Junho tidak sengaja bertemu dengan Kim, Songwan, dan Imbo. Ia pun senang dan bangga melihat mereka kini akur dan bisa bersekolah dengan serius. Malam itu, Junho menjumpai Handrim yang masih berlari mengelilingi lapangan. Ia berteriak melepas kekesalannya. Di sini kita diberitahu juga tentang masa lalu Handrim. Dulunya ia pernah menjadi korban perundungan juga. Dan di saat hampir sudah tidak berdaya dan akan dihajar, Jin yang waktu itu masih bertugas di militer datang dan menolongnya. Dan secara itu, Handrim bertekad untuk bergabung ke dalam militer. Di keesokan harinya, setelah mendapat informasi dari Junho, Jin kembali menemui Guru Mbut. Jin menunjukkan daftar peringkat siswa kelas 12 yang secara mencurigakan sebagian besar mengikuti bimbel tempat Mbut bekerja, dan secara ekonomi mereka semua berasal dari keluarga yang berada. Disinilah Jin mulai curiga dan mulai mempertimbangkan kebenaran ucapan Handrim. Jin kemudian mengungkap kaitan lain. BPHP sebelumnya menangani kasus Yeri, dan ternyata Guru Mbut adalah wali kelas Yeri saat ia masih SMP. Yeri dulunya adalah siswa cerdas yang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA Chukmong, sekolah tempat Guru Mbut mengajar sekarang. Namun Yeri gagal karena tidak mengikuti ujian akhir. Murid yang akhirnya masuk Chukmong adalah Sujong, siswa bimbingan Guru Mbut dari keluarga kaya yang bahkan memiliki bisnis rumah sakit di Konoha. Dalam kilas balik, Yeri mengungkapkan apa yang pernah Mbut lakukan kepadanya. Ia merendahkan Yeri karena status sosialnya, bahkan terang-terangan berkata bahwa ia tidak akan masuk ke SMA Chukmong. Mengetahui gurunya menerima suap dan memanipulasi sistem, Yeri bertekad menjadi influencer sebagai cara membalas dendam pada semua guru, karena baginya guru tidak ada bedanya dengan preman yang suka suap-suapan. Dugaan Handrim ternyata benar. Dalam kilas balik, Ibu Sujong menemui Guru Mbut dan bertanya berapa uang yang perlu ia siapkan agar anaknya bisa mendapat peringkat 1. Awalnya Mbut menolak, karena pada dasarnya Sujong memang tidak mampu. Metode belajar apapun tidak akan mengubah nilainya yang selalu jelek. Tapi begitu mendengar 10 juta won,
Gurumbut langsung setuju. Ia memberikan bocoran soal ujian kelulusan seminggu ke depan. Sementara itu, Handrim melampiaskan kekesalannya kepada Junho. Namun Junho menjelaskan bahwa Jin sebenarnya hanya berpura-pura berpihak kepada Gurumbut agar Mbut bisa merasa aman dan mengakui semua perbuatannya sendiri. Dan itulah yang disebut dengan teknik manipulasi. Merasa bersalah karena ngambek, Handrim akhirnya mendatangi Jin dan kembali bergabung untuk menuntaskan misi ini. 저를 선배님을 의심하게 만들어줍니다. Tak lama kemudian, lawan politik Choi menuduh BPHP didirikan atas agenda pribadi. Seluruh tim ditangkap, menyisakan Junho yang dianggap sebagai pegawai biasa. 봉사. Namun tak lama, mereka dibebaskan karena tuduhan itu tidak memiliki bukti yang kuat. 좋은 아침. Singkat cerita, hari ujian tiba. Sujong duduk mengerjakan soal dengan jawaban yang sudah ia susun rapi di jari-jarinya. Namun saat lembar jawaban diperiksa, 서술 이거 잘 줘봐봐. Gurumbut terkejut karena setiap lembar ujian Sujong selama seminggu penuh mendapatkan nilai 0 semua. Ia panik dan langsung mendatangi ruang ujian hari terakhir. Ia meminta ujian diulang. Jin lalu menamparnya dan melarang guru mengganggu jalannya ujian. Terungkap bahwa sebelumnya Jin dan Handrim meminta Junho untuk menukar soal ujian dengan soal yang baru. Ia tidak mengganti soalnya, hanya mengubah urutannya saja. Akibatnya, jawaban hafalan Sujong sama sekali tidak cocok dengan soal yang ada. 안녕하십니까. Di momen itu, Jin langsung meluapkan semua bukti-bukti yang ada. Dimulai dari bukti bocoran soal, jawaban yang tertulis di jari Sujong, dan rekaman pembicaraan Ibu Sujong kepada Gurumbut saat mereka menyepakati suap-suapan tanpa sadar bahwa percakapan mereka telah disadap. Pas terungkapnya fakta itu, semua tuduhan terhadap BPHP dihapuskan. Dan Gurumbut secara sistematis mensabotase siswa pintar dan keluarga tidak mampu agar gagal ujian, sementara menerima suap dari orang tua kaya untuk memuluskan jalan anak mereka untuk masuk perguruan tinggi favorit. Dan salah satu korbannya adalah Ming yang akhirnya tidak tahan dan menyerang Gurumbut. 컸다. 가장 공평해야 할 심판인 선생님이 피해자의 편입니다. Kasus ditutup, Gurumbut dituntut 95 tahun penjara. Orang tua yang terlibat suap-suapan itu langsung mendapatkan hukuman setimpal. Di SD Hongchun, seorang guru kelas 1 bernama Cho Ji-son ditemukan di ruang bermain sekolah dalam kondisi mental yang benar-benar hancur. Sebelum kejadian itu, ia sempat mengirim pesan kepada ibunya, memintanya membaca buku hariannya. Handrim yang tiba di sana segera meminta Ji-son untuk menjalani evaluasi kesehatan mental. Dan hasilnya, tingkat stres Ji-son sudah jauh melampaui batas wajar dan ia membutuhkan istirahat total dari mengajar. Kita mundur ke awal mula. Ji-son adalah guru baru yang bersemangat, berbaik hati dan benar-benar mencintai pekerjaannya. Hari pertamanya berjalan lancar, ia memperkenalkan dirinya kepada murid-murid kelas 1 termasuk Eugene, anak pemalu yang kurang percaya diri. Saat pertama kali bertemu, Ibu Eugene tampak ramah. Ia meminta izin untuk meminta nomor Ji-son jika ada kekhawatiran soal anaknya. Ji-son pun memberikan nomornya. Awalnya pesan-pesan itu wajar, tentang perkembangan Eugene di kelas, soal percaya dirinya, tapi perlahan semuanya berubah. Pesan semakin agresif,
semakin gak masuk akal dan semakin gak kenal waktu. Jauh di luar jam kerja, bahkan tengah malam. Ibu Eugene bahkan memantau akun media sosial Jisun dan meninggalkan komentar tidak pantas soal kehidupan pribadinya. 전 잘못한 게 없는데요. 나도 처음에는 대응해봤어요. Atas kejadian itu, Jisun melaporkan ini kepada kepala sekolah. Namun kepala sekolah memintanya untuk mengabaikan pesan tersebut. Jisun pun diam menanggung semuanya sendiri. Meski dalam tekanan berat, Jisun tidak menyerah. Ia terus berusaha membantu Eugene, bahkan membuat sebuah sudut bermain khusus yang ia namakan rumah hati agar Eugene bisa lebih terbuka dan nyaman bergaul dengan teman-temannya. 우진이 마음이 시키는 대로 한번 해볼까? Perlahan usahanya berhasil, Eugene kini mulai tumbuh secara psikis ke arah positif. Namun tepat saat itu, hal buruk tiba-tiba menimpa Jisun. Kedua ibu pun dipanggil ke sekolah. Ibu Eugene datang dan marah-marah karena anaknya disalahkan. Ibu Yongsik akhirnya meminta maaf bukan karena merasa bersalah, tapi karena ia menilai ibu Eugene sudah tidak waras. Masalah seharusnya selesai di situ. Tapi ibu Eugene malah memutuskan membawa kasus ini kepada sidang komite sekolah. Jisun sebenarnya mencegah hal ini karena ia tidak mau memperumit masalah. Tapi ibu Eugene memaksa. Dalam sidang, Eugene terbukti bersalah. 싫은 소리 좀 했다고 억하심정으로 우리 우진이한테 해코지 한 거 맞죠? Ibunya yang kesal langsung berbalik menuduh Jisun tidak mampu mengajar. Ia menerornya dengan kata-kata kasar setiap hari dan setiap saat hingga mental Jisun mulai terganggu. Bahkan di suatu hari, ayah Eugene masuk ke kelas saat pelajaran berlangsung, bersikap kasar, berteriak, memaksa Eugene ikut pulang. Terlihat jelas bahwa ibu dan ayah sama-sama gendeng. Belum berhenti di situ, ibu Eugene menggugat Jisun, menuduhnya melakukan kekerasan terhadap Eugene, sehingga Jisun menjadi sasaran perundungan. Jisun membantah semuanya. Ibu Eugene menjawab dengan santai, polisi akan menyelidikinya. Kalau tidak terbukti, aku tinggal minta maaf. 그렇다고 이건 아니잖아요. Jisun pun diinterogasi polisi. Berita soal guru yang melakukan kekerasan terhadap anak menyebar kemana-mana. Ibu Eugene bahkan membocorkan nomor telepon Jisun secara online. Dan sejak itu, netizen Korea ramai-ramai menghujat, merendahkan Jisun dengan kata-kata tidak senonoh. Beberapa orang tua murid mengancam akan menarik anak mereka dari sekolah jika Jisun masih mengajar di sana. Kini Jisun tidak punya tempat berlindung, kepala sekolah tidak berpihak, hukum tidak melindunginya, dan nama baiknya sudah hancur di mata publik. Perlahan, ia tidak kuat untuk menanggung semua itu. 임시 휴직 처리됩니다. Suatu hari, Ibu Jisun membaca buku harian putrinya dan segera melaporkannya kepada BPHP. Jin, Handrim, dan Junho mulai mendalami kasus ini. 건국에 찾아오셨습니다. 잘 치료받으시는 게 Dan semakin dalam mereka menyelami, semakin jelas bahwa pelecehan emosional seperti ini justru yang paling berbahaya karena tidak meninggalkan bekas luka yang terlihat. Dan hukum yang ada menawarkan sangat sedikit perlindungan bagi guru dalam situasi seperti ini. 부모님을 위한 길입니다. 가시죠. Jin akhirnya turun tangan. Strateginya kali ini berbeda. Jisun diminta beristirahat dari media sosial dan mengambil cuti selama 1 minggu karena ada seseorang yang akan menggantikannya sebagai guru. Kali ini, Jin sendiri yang akan mengajar selama 1 minggu penuh untuk mengurus kasus ini. Hari pertamanya mengajar, Jin yang berlatar belakang militer berusaha sekuat tenaga untuk tetap sabar dan ramah terhadap anak-anak di sana. Karena kalau tidak,
bisa-bisa semuanya dibanting. Setelah 2 hari mengajar, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jin memperkenalkan dirinya kepada Ibu Yujin sambil memuji-mujinya berlebihan, terus-menerus memberi makan egonya. Ia bahkan meneror Ibu Yujin dengan pujian, mulai dari pesan sampai telepon di tengah malam, persis seperti yang selama ini Ibu Yujin lakukan kepada Jisun. Ibu Yujin yang awalnya senang mulai frustasi dengan sikap Jin yang terus-menerus memujinya. Biar makin lengkap, Jin langsung mendatangi kantor ayah Yujin dan mempermalukannya di sana. 빗금을 쳐서 화가 많이 나신 걸까요? Ibu Yujin yang semakin frustasi mengadu kepala sekolah. Tapi kali ini kepala sekolah tidak berpihak padanya. Ibu Yujin lalu menarik Yujin keluar dari kelas dan mengatur pertemuannya dengan orang tua yang lain. Jin lalu tiba lebih dulu di pertemuan itu dan menyerahkan pengaduan resmi yang menuduh Ibu Yujin melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. 고소했거든요. 아동학대? 이렇게 붙잡고 막. Ibu Yujin yang murka membantah hal itu, tapi Jin menjawab dengan tenang. Kalau tidak terbukti, aku tinggal minta maaf. Selesai. 지금 아파서 학교도 못 나온대요. 진짜? Ibu Yujin yang kesal langsung mendatangi Jin dan mengancam akan melaporkannya kepada BPHP atas semua tuduhan yang ia lontarkan. 내 조카가 교권국 다녀. Mendengar itu, Jin memperkenalkan dirinya dengan tenang bahwa ia adalah inspektur BPHP dan ia mengetahui persis semua yang selama ini Ibu Yujin lakukan kepada Jisun. Berdasarkan hasil investigasi BPHP, Ibu Yujin terbukti membuat laporan palsu, melanggar hak guru, melakukan penghinaan, menghalangi tugas guru, dan melakukan pencemaran nama baik. Semuanya dikenakan sanksi pidana yang lengkap untuknya. BPHP juga menyatakan bahwa tindakan Ibu Yujin menyebabkan trauma emosional yang berat bagi Jisun. Meski sudah terbukti bersalah, Ibu Yujin masih keras kepala. 마음이 왜 힘들었는데? Di sekolah, Yujin meminta maaf atas perilaku ibunya kepada Jisun dan dengan mata berkaca-kaca menceritakan bahwa ibunya selalu marah-marah seperti setan. Jisun pun memeluknya dan membantu Yujin menenangkan diri. Perkataan anaknya didengar oleh Ibu Yujin langsung. Baginya itu adalah tamparan keras bahwa selama ini yang gendeng bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri dan suaminya yang goblok. Meski kasus ini selesai, proses hukum tetap berjalan. Pihak berwenang mulai menyelidiki Ibu Yujin atas penindasan psikis terhadap Jisun. Setelah semua yang telah terjadi, Jin akhirnya membaca buku harian Gayun, tunangannya yang tewas di tangan Namsan. Di sana dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gayun telah menuliskan masalah yang ditimbulkan oleh Namsan jauh sebelum insiden itu terjadi. Kini Jin mulai meninjau ulang semua bukti atas kasus pembunuhan Gayun. Di suatu malam, Jin mengajak Junho dan Handri makan malam di sebuah restoran. Namun di perjalanan, mereka mendapati sekelompok siswa SMP yang sedang hendak mencuri sebuah mobil. Jin mencoba menghentikan mereka, sementara Handri mendapati salah satu siswa memaksa seorang gadis masuk ke dalam mobil. Para pemuda itu mencuri mobil itu, membuat Jin terpaksa mengejar mereka. 그 애랑 뭐 하는 거지? Para siswa membuat kekacauan di jalan hingga Jin akhirnya memblokir jalan mereka, sementara Handri mengambil kunci dan mencegah mereka melarikan diri. 야, 니들 뭐야? Di kantor polisi, mereka mengaku tidak sengaja dan meminta dibebaskan. Handri mencoba berbicara dengan gadis bernama Yumin yang tampak mabuk,
Namun Yumin menolak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, dari kasus pencurian mobil, mengemudi tanpa SIM dan pelanggaran lalu lintas, mereka dinyatakan bebas karena masih di bawah umur. Setelah keluar dari kantor polisi, mereka kembali membuat onar dengan menghancurkan mobil curian itu, membuat Jin berpikir keras mencari cara untuk memenjarakan mereka. 친구 이름 뭐야? Di sekolah, Jin menyaksikan betapa kampretnya keempat pemuda ini. Handrim bertanya kepada siswa lain, tapi anehnya tidak ada satupun yang berani membuka mulut. Dan anehnya, Yumin tidak ada di sana. Handrim kemudian meminta Junho mencari gadis itu. 장소에 아지트를 만듭니다. 아무래도 선생님보다 만만하니까요. 내 조건 값이라면 Dan saat memeriksa foto-foto yang ada, mereka menemukan sebuah loker besar yang mencurigakan. Mereka pun menuju ke sana dan menemukan Yumin yang terkunci di dalamnya dengan memar di sekujur tubuhnya. Handrim bertanya apa yang dilakukan keempat berandal itu kepadanya. Yumin yang masih teler memperlihatkan sekantong obat narkotika yang menjadi penyebab kondisinya. 이약 때문이었습니까? Handrim yang kesal memaksa Yumin bercerita jika ia ingin sembuh. 3 bulan lalu, di mana Yumin bermimpi menjadi anggota grup K-pop. Ia ingin menguruskan badannya sekaligus memutihkan kulitnya. Dalam usahanya, Jio, salah satu dari keempat berandal itu, menawarkan sebuah pil dengan iming-iming bisa kurus dan putih dalam 1 minggu. Karena begitu inginnya menjadi anggota K-pop, Yumin pun meminumnya dan ia pun kecanduan. Yang awalnya gratis, Jio kemudian menarik bayaran 30.000 won per pil. Karena Yumin tidak bisa lepas, Jio menaikkan harganya lagi menjadi 50.000 won. Sampai di suatu titik, Yumin tidak bisa membayar sehingga ia terpaksa bekerja untuk mereka demi mendapatkan 1 pil setiap harinya. Mereka dipaksa menjadi kurir dan jika menolak mereka akan disiksa. Meski sudah melapor polisi, keempat berandal kembali dibebaskan karena polisi tidak menemukan bukti yang cukup kuat. Mendengar semua itu, Handrim berjanji bahwa BPHP akan menuntaskan kasus ini sampai selesai. 마약 유통입니다. Jin kemudian meminta keempat siswa itu mengaku, tapi bukannya menyesal, mereka malah tertawa, mengecek, seolah-olah BPHP tidak bisa menyentuh mereka, apalagi dengan perlindungan anak di bawah umur yang membuat mereka kebal hukum. Mengikuti perintah menteri, Jin dan timnya membawa Jio dan ketika anteknya ke pusat penahanan remaja. Mereka masuk dengan santai, yakin tidak akan dipenjara. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kepala penjara memutuskan untuk memberikan mereka hukuman nyata karena keempat remaja ini sudah melampaui batas toleransi. Jio dan kawan-kawan dimasukkan ke pusat penahanan bersama para narapidana. Sementara itu Jin, Handrim dan Junho bergabung ke fasilitas itu sebagai petugas penjaga. 따라와. Mulai sekarang, Jio akan menjalani hari-harinya persis seperti narapidana pada umumnya. 참 시끄럽네. Di dalam, Handrim menantang Jio dan yang lainnya untuk menyerang jika mereka ingin pergi. Junho sempat khawatir, tapi Handrim menyapu bersih mereka semua sebagai balasan atas semua yang mereka lakukan kepada seorang gadis bernama Yumin. 그래서 또 덤벼줘? Saat makan siang, Jin sengaja mendahulukan anak-anak di bawah umur mengambil makanan sehingga beberapa tahanan tidak kebagian. Para tahanan marah
memaksa Jiho dan kawan-kawan menghabiskan seluruh makanan. Jika tidak, mereka akan dipukuli, persis seperti yang mereka lakukan terhadap Yuming. Tidak hanya itu, Jiho juga dipaksa mencuci piring dan mengikuti semua aturan yang berlaku di sana. Singkat cerita, setelah 1 minggu, Jiho mulai kehabisan kesabaran dan mencari cara untuk bertemu dengan papinya. Sementara itu, para orang tua berkumpul di depan Kementerian Pendidikan menuduh Menteri Choi melakukan penganiayaan. Choi dengan santai mengundang mereka ke sekolah keesokan harinya agar mereka bisa menyaksikan sendiri betapa bejatnya anak-anak mereka. 뭐 알아서들 하시고. Keesokan harinya, para orang tua berhadapan langsung dengan Menteri Choi dan juga Jin. Mereka bertemu kembali dengan putra-putra mereka. Anak-anak itu langsung meraung memohon untuk dibawa pulang. Di saat itu, para orang tua masih belum tahu kejahatan apa yang anak mereka lakukan, sampai Jin menjelaskan bahwa mereka terlibat kasus narkotika, jual beli obat terlarang, dan penganiayaan terhadap seorang siswi. 이게 뭔지 아십니까? 펜타민이 들어간 유사 마약입니다. Jiho yang keras kepala mengaku bahwa itu hanyalah obat diet. Jin dengan santai memasukkan 25 pil sekaligus ke dalam mulut Jiho, sampai akhirnya Jiho panik dan ia sendiri mengakui bahwa itu adalah obat terlarang. 보호되어야 되는 촉법. 창한 애들한테 한 번쯤은 기회는 줘봐야 되지 않을까요, 선생님? Para orang tua kemudian menyogok agar masalah ini bisa selesai. Namun Jin menolak dan mempersilahkan Yumin sebagai korban yang memutuskan mau membebaskan mereka atau memenjarakan mereka sampai usia mereka 18 tahun. Dan itu pun tidak menjamin mereka akan bebas begitu setelah sidang. 내가 절대 용서 안 할 거야. Yumin akhirnya memilih untuk memenjarakan mereka. Tidak ada kata damai. Dengan kejadian itu, BPHP berjanji mendorong undang-undang yang lebih tegas karena hukum narkotika berlaku untuk semua kalangan tanpa terkecuali. 정식으로 기각하겠습니다. Jiho kemudian menangis meraung. Pi, Sinyo di penjara, Pi. Sebelum meninggalkan penjara, Jin menyempatkan diri mengunjungi Namsan, pembunuh dari tunangannya. Meskipun Namsan meminta maaf dan tampak menyesal, namun begitu Jin pergi, wajahnya berubah karena faktanya penyesalannya hanyalah gimik semata. Singkat cerita, tim BPHP menjumpai seorang pria bernama Lee. Ia datang meminta bantuan Choi dan menceritakan bahwa putranya yaitu Jae-hyun menghilang setelah kecanduan judi online. Suatu hari saat bekerja, Lee dihubungi oleh rentenir yang menagih hutang atas nama Jae-hyun. Lee langsung bertanya kepada anaknya, dan Jae-hyun mengaku telah melakukan pinjaman online dengan jaminan nomor telepon ayahnya dan seluruh uangnya habis untuk judol. Lee terpaksa mengundurkan diri dari kantor untuk mencairkan pesangon demi melunasi hutang anaknya. Tapi bukannya jerah, Jae-hyun kembali berjudi, membuat ayah ibunya nyaris mempertimbangkan untuk mencoretnya dari kartu keluarga. 더 이야기 안 하셔도 됩니다. 오늘부터 우리 반에 새로 전학 온 BPHP mengirim Junho untuk menyamar sebagai siswa SMA di Nakwon. Di sana ia bertemu dengan Songbin, teman Jae-hyun. Junho mempelajari lebih lanjut tentang judi online yang marak itu, dan yang membuatnya terkejut, lebih dari 50% siswa di sekolah itu bermain slot. Laki-laki, perempuan,
sama-sama bermain slot. 신은수가 청소년이었고요. 9살짜리도 있습니다. 9살짜리. Atas laporan itu, tim menduga adanya marketing dari situs judi tersebut. Junho kemudian diminta menyelidiki lebih dalam. Ia berpura-pura ingin bergabung, dan Song Bin memberikan kode referralnya sekaligus bonus 50.000 won secara gratis. Awalnya Junho bermain dan sempat beruntung, tapi seperti biasa, keberuntungan awal selalu berakhir dengan kekalahan besar. Song Bin kemudian menawarkan pinjaman 1 juta won dengan bunga 20%. Junho pun setuju agar ia bisa melacak dari mana rentenir itu berasal. Karena ada potongan bunga, uang yang masuk hanya 800.000 won. 다음 날은 100만 원에서 3%가 아니라 이자가 붙은 103만 Keputusan beresiko itu membuat Junho cemas, namun Jin dan Hanrim menguatkannya. Ini hanya sementara. Tak lama, Hanrim menerima telepon dari rentenir yang menagih karena ternyata Junho memberikan nomor Hanrim sebagai jaminan. Hanrim pun menolak dan justru menantang mereka melakukan apapun yang mereka mau terhadap Junho. Ini sebenarnya adalah pancingan agar mereka bisa melacak lokasi markas tersebut. 이제 어떻게 합니까? 아직 추심팀 움직임 없습니다. Di keesokan harinya, Junho kembali ke sekolah, berharap ia akan dijemput dan dibawa oleh rentenir ke markasnya. Karena gugup, ia meminta Hanrim untuk terus mengawasinya dari jarak jauh. Namun saat Hanrim lapar, tanpa menyadari bahwa rentenir itu sudah menculik Junho beserta beberapa siswa yang tidak bisa membayar hutang mereka. Di tengah perjalanan, para rentenir menyita ponsel mereka. Junho sempat membuang ponselnya ke jalan, berharap Jin dan Hanrim bisa menemukannya. Di sisi lain, Hanrim baru menyadari Junho menghilang dan ia panik dan meminta bantuan Jin ke sana. Sementara itu, para rentenir memaksa para siswa untuk mencuri, merampok demi melunasi hutang mereka. Jin dan Hanrim memeriksa rekaman CCTV sekolah dan berhasil mencatat nomor kendaraan yang digunakan. Di sini Hanrim merasa bersalah, namun Jin bilang bahwa tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi, karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya. 움직여. Di malam itu mereka dibawa ke markas sesuai dengan rencana. Di sana ada beberapa siswa SMA yang bekerja untuk geng itu dengan mengirimkan pesan spam kepada calon korban. Junho pun mengirimkan pesan kepada BPHP sehingga lokasi markas itu bisa dilacak. Hanrim membawa Song Bin ke markas BPHP. Song Bin tidak tahu lokasi kantor itu karena ia hanya bertugas sebagai marketing untuk situs VIP judi online tersebut. Saat memeriksa situsnya, Jin dan Hanrim menemukan pesan dalam kode Morse yang disematkan Junho di dalam sistem. Keduanya pun mengartikan dan ditemukanlah lokasi markas tersebut. Singkat cerita, setibanya di sana mereka menempeleng semua anggota geng yang ada di sana. Bahkan ketika pemimpin geng mencoba kabur, Jin langsung menghajarnya dan memukulinya dengan brutal karena telah menghancurkan kehidupan banyak siswa dan orang tua melalui situs bejatnya. 진짜 울지 마요. 진짜. Singkat cerita, para rentenir pun ditangkap. Disinilah Lee berterima kasih atas kerja luar biasa BPHP. Dan sebagai hukuman, Jin menyuruh Song Bin dan Jae Hyun untuk bekerja keras demi mengembalikan kerugian yang mereka timbulkan. Menteri Choi akhirnya bertemu dengan saingan politiknya. Dia bernama Ki-tae. Semenjak BPHP dikenal di publik, popularitas Ki-tae merosot tajam. Ditambah skala fitnah yang pernah ia lontarkan,
membuat peluangnya menjadi menteri hampir nol. Di sini Choi memintanya untuk fokus membersihkan nama baiknya daripada terus berusaha menjatuhkan lawan dengan cara yang kotor. Tapi bukannya tobat, Kite malah mencari Namsan, pembunuh putri Choi sekaligus tunangan Jin. Ia ingin bekerja sama dengan bocah itu untuk menjatuhkan Choi. 저희 어머니가 저 이 학교 보내려고 7살 때 Atas maraknya kasus narkotika di kalangan pelajar di bawah umur, BPHP melakukan tes darah dan urin di seluruh sekolah di Korea. Kali ini sekolah yang menjadi target adalah SMA Sangyeon, salah satu sekolah paling bergengsi di Korea, dikenal sebagai batu loncatan bagi siswa yang ingin masuk dunia kedokteran. Artinya, sekolah ini dipenuhi dengan siswa ambisius dan perfeksionis. Kala itu, BPHP datang tepat saat ujian kualifikasi berlangsung. Tiba-tiba seorang siswa bernama Jeng Suk berhalusinasi dan mimisan hebat, membuat tim BPHP langsung turun tangan. 정현민! Saat ibu Jeng Suk tiba di sekolah, reaksinya mengejutkan. Bukannya menanyakan kondisi anaknya, ia malah langsung menyuruh Jeng Suk kembali mengerjakan ujian. Ia bahkan memberikan sebuah pil kepada anaknya, membuat Jin curiga akan pil tersebut. Setelah beberapa saat, Jeng Suk akhirnya berhasil mengerjakan ujian. Setelah itu, tim BPHP mengambil ahli untuk melakukan tes darah dan urin gratis kepada seluruh siswa. Beberapa orang tua tidak setuju, menganggapnya buang-buang waktu. Jin yang sudah tahu moncong ibu-ibu mengabaikan semua protes dan mulai melaksanakan tes. Sementara itu, ibu Jeng Suk kesal saat mendapati nilai ujian anaknya hanya mendapat nilai B. Meskipun Jeng Suk sudah minta maaf, ibunya tidak terima. Dan sejak hari itu, ia mengawasi Jeng Suk seperti satpam. Mengawasi cara belajarnya, pola makan, melarangnya tidur, melarangnya bermain game, belajar, dan terus belajar. Meski sudah diperlakukan seperti robot, ibunya masih belum puas dengan nilai rapot anaknya. Ia mulai mencari obat yang bisa membuat Jeng Suk lebih fokus. Seorang kerabatnya merekomendasikan sebuah pil yang katanya bisa meningkatkan konsentrasi. Dan sejak botol kedua, nilai Jeng Suk naik tajam. Tapi ibunya belum puas. Ia mencari yang lebih powerful lagi. Ia menemukan seseorang yang menawarkan di media sosial dan membelinya diam-diam dengan harga yang sangat tinggi. Dan sejak saat itulah Jeng Suk menjadi linglung dan ketergantungan pada pil tersebut yang tidak lain adalah salah satu jenis narkotika. 국내에서 허가받지 않은 ADHD 치료제고 Setelah pemeriksaan selesai, Jin menemukan banyak siswa yang positif mengonsumsi obat jenis ADHD ilegal. Sebagian besar urin mereka positif metifenidat dan atomoxetin. Keduanya berbahaya, khususnya metifenidat yang dikategorikan sebagai zat psikotropika dan diatur ketat oleh Undang-Undang Narkotika. Dikarenakan kadar ADHD dalam urin Jeng Suk adalah yang tertinggi, tim BPHP langsung menuju ke rumahnya. 이미 치사량에 가까울 정도의 수치야. Sesampainya di sana, ibu Jeng Suk sedang mengunci putranya di kamar agar ia belajar untuk ujian. Jeng Suk kembali mengonsumsi pil itu demi mendapatkan fokus yang sempurna. Begitu Jin tiba, ibu Jeng Suk menolak membukakan pintu, dan di luar dugaan BMKG, Han Rim tiba-tiba berayun dari luar dan menerobos masuk lewat jendela. 병원으로 데려가. Meski ibu Jeng Suk mengaku tidak pernah paham obat-obatan, Jin berpendapat bahwa ia sengaja mengabaikan semua gejala yang dirasakan putranya demi prestasi akademik semata. Dengan kata lain, ia lebih memilih membunuh putranya secara perlahan daripada harus melihat Jeng Suk gagal masuk kedokteran. Mirip Konoha. 아들 목숨보다 의대가 더 중요하세요?
Singkat cerita, Jeng Suk menjalani rehabilitasi dan proses putus obat membuatnya cukup gila. Sementara itu, Jin memaksa si ibu untuk menjalani rutinitas yang sama persis yang selama ini ia terapkan pada Jeng Suk. Makanan yang sama, jam tidur sama, belajar terus sampai tipes. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ngising kalau belum selesai belajar. Dan setelah beberapa hari, si ibu mulai merasakan sendiri tekanan yang luar biasa yang selama ini ditanggung putranya. Sementara itu, Jeng Suk berjuang melawan gejala putus obat yang parah di rumah sakit. 안 돼요. 안 돼. Junho dan Hanring menemaninya terus berusaha menguatkan Jeng Suk setiap kali gejalanya muncul. Dan selama bertahun-tahun, ia mengaku telah memendam rasa sakit akibat tekanan ibunya sendiri. Ia mengaku pernah hampir melompat dari gedung, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia berkata bahwa pil-pil itu sempat membantunya. Namun saat efeknya habis, ia berhalusinasi, kehilangan kendali, gendeng. Nah, di tempat lain, Ibu Jeng Suk memohon kepada Jin agar ia dibebaskan. 현미한테는 안 그러셨잖아요. Jin tidak bersimpati dan tetap menyuruhnya menjalani rutinitas itu setidaknya selama 5 bulan. 행복하거든. Di tengah masa hukuman, Jin membawa si ibu ke rumah sakit untuk menjenguk putranya. Dan pertanyaan ibunya bukan soal kesehatan Jeng Suk, melainkan soal persiapan ujiannya. 나 엄마한테 할 말이 있어요. Disitulah Jeng Suk mengaku kalau ia tidak ingin masuk kedokteran. Ia ingin menjadi influencer daripada harus menjadi gila demi keinginan ibunya. Dan atas kejadian itu, Choi sebagai menteri mengeluarkan kebijakan baru bahwa siapapun yang positif ADHD ilegal dalam tes akan langsung ditolak di perguruan tinggi manapun tanpa pengecualian. Sementara itu, Jin memeriksa obat-obatan yang ia sita. Bentuknya macam-macam, namun kandungannya hampir sama. Dan atas kebijakan itu, salah satu rekan Namsan mengaku bahwa penjualan obat-obatan mereka mulai menurun drastis. Setelah beberapa hari, Namsan dibebaskan dengan pertimbangan usianya yang masih di bawah umur dan penilaian bahwa ia tidak beresiko mengulangi kejahatan yang sama, sehingga komite memberikan pembebasan bersyarat. Masyarakat memprotes di depan sekolahnya karena sekolah itu mengizinkan mantan pembunuh seperti Namsan untuk kembali bersekolah. Menteri Choi dan Junho membahas situasi ini, namun menteri menolak berkomentar soal pembebasan Namsan. 그건 복수야. Jin kemudian mengunjungi Namsan di sekolah dan menegaskan bahwa dirinya hanya berurusan dengan Namsan dalam kapasitas sebagai petugas BPHP. Jin menjelaskan bahwa Namsan adalah bahan uji. Ia akan dipantau untuk melihat apakah ada peluang perubahan dan apakah ia pantas diberikan kesempatan kedua. Para siswa kemudian memperlakukan Namsan dengan buruk dan terus-menerus memanggilnya sebagai pembunuh. Namun ia terus mengabaikannya. Dan di sela-sela itu, ia diam-diam memperhatikan sekelompok siswa yang bermain video game. Namsan kemudian mengunjungi kantor BPHP untuk melaporkan bahwa beberapa siswa menindas teman sekelasnya. Meski Hanrim ingin mengusirnya, Menteri Choi memilih untuk mendengarkannya terlebih dahulu. 이만희 감독관. Namsan kemudian menunjukkan foto korban perundungan, yaitu seorang siswa bernama Songgu. Hanrim mengaku tidak mempercayai Namsan, tapi Jin menolak untuk mengabaikan laporan tersebut. 안 말리십니까? 말려줘. Singkat cerita, di sekolah, ia berbicara dengan para guru untuk menanyakan apakah Songgu benar-benar dibully. Guru membantah, berdalih Songgu punya banyak teman. Jin kemudian berbicara dengan Songgu, dan Songgu bilang kalau ia aman-aman saja, bos. Namun kala itu, Jin menyadari sesuatu, bahwa teman-teman Songgu memalaknya hotspot
ponsel agar mereka bisa bermain game memakai internetnya. Songgu membela teman-temannya dan meminta Jin untuk tidak ikut campur. Sementara itu, Junho dan Hanrim mengunjungi warnet untuk mengumpulkan bukti. Penyamaran Junho terbongkar karena ia sudah terlalu banyak berpura-pura, sehingga kali ini Hanrim yang akan menggantikannya. 왜? 아 가자고 병신아. Hanrim memakai kacamata imut dan sengaja menabrak Jiho. Jiho ini adalah orang yang suka membuli Songgu. 말에 마주치지 마라. 꺼져 어리버리까지 말고. Setelah berhasil merekam suara Jiho, Junho memanfaatkan aplikasi khusus untuk menirukan suaranya. 긴장하지 마 자연스럽게 해. Hanrim lalu menghubungi Songgu memakai suara Jiho yang terdistorsi, sehingga Songgu mengira bahwa ia sedang berbicara dengan Jiho yang asli. Hanrim meminta sandi akun Songgu dan ia memberikannya dengan mudah. Dan terungkaplah fakta bahwa Jiho dan anteknya memakai akun Songgu untuk menipu orang secara online, menjual barang lalu kabur setelah menerima uangnya. 이게 다 사기 관련 피해들입니다. 하나이가 감당하기엔 너무 가혹한 거 아닙니까? Salah satu korban penipuan itu memukuli Songgu. Songgu meminta Jiho mengganti rugi, tapi ia menolak dan justru bilang kalau Songgu yang bertanggung jawab karena penipuan itu memakai akunnya. Ibu Songgu mengadu pada ibu Jiho bahwa Jiho telah memakai akun putranya untuk memesan makanan, membeli game, judol, banyaklah pokoknya. Namun Jiho menuduh balik. Ia bilang kalau Songgu telah mengirim video plus-plus kepada saudara perempuannya. Songgu membantah, menyebut cara Jiho sangat licik. Ibu Jiho mengancam melapor kepada polisi sehingga ibu Songgu terpaksa meminta maaf. 질러봐 병신아. Jiho kemudian mengancam akan menyebarkan video itu ke seluruh siswi jika Songgu tidak menuruti kemauannya. Sementara itu ibu Songgu menanyai putranya, namun Songgu tidak berdaya dan ia hanya diam saja. Setelah mendengarkan cerita itu, Namsan mendorong Songgu untuk melapor kejadian ini kepada BPHP. Songgu akhirnya memutuskan untuk terus terang kepada Jin dan menuliskan bahwa Jiho dan antek-anteknya memakai akunnya di situs judi. Namun Jiho yang licik bergerak lebih cepat. Ia lebih dulu mengajukan pengaduan dan menuduh Songgu menindasnya, sehingga Songgu diwajibkan menghadiri sidang komite. Dalam sidang itu, Jiho diperlakukan sebagai korban, sementara Songgu dianggap pelaku. Meski Songgu bersikeras bahwa akunnya telah dicuri, 계정 도용과 관련된 증거 있습니까? ia tidak bisa membuktikannya. Jadi pengakuan dianggap sepihak dan ia dianggap pencemaran nama baik. Setelah Jin menemukan Songgu, ia berjanji bahwa BPHP akan membantunya. Dan kali ini, ia mengirim Hanrim ke SMA sebagai siswa yang menyamar. 알고 있어요. Hanrim lalu berteman dengan Jiho dan dengan sukarela memberikan akun media sosial dan koneksi Wi-Fi-nya. Jiho dan teman-temannya memanfaatkan kesempatan itu. Tapi yang mereka tidak tahu itu adalah jebakan. Hanrim memakainya untuk mengakses ponsel Jiho dan yang lain dari jarak jauh. Junho juga mulai melakukan penipuan online dengan cara yang sama persis yang Jiho lakukan kepada Songgu. 잡아다 줘봐요. 잠시만. 새끼야! 왜 300년이야 씨발. Jiho langsung frustasi karena uang di akunnya langsung habis dan ia melampiaskan kemarahannya kepada Hanrim. 내가 한 거 맞아. 너 미쳤냐? Kala itu Hanrim langsung menuduh Jiho melecehkannya dan mengancam akan melaporkannya ke komite kekerasan sekolah. Jin datang dengan bukti mendukung klaim Hanrim dan menuduh Jiho melakukan perundungan. Sebagai pengacara Hanrim, Jin menyatakan Jiho telah menyebabkan trauma mental yang serius. Jiho mengaku bahwa dirinya sebenarnya menjadi korban karena akunnya diserang. Namun Jin kemudian bilang bahwa sebenarnya Hanrim adalah petugas BPHP dan mereka memakai teknik yang sama persis dengan yang Jiho pakai untuk menuduh Songgu. Jin lalu menegaskan meskipun Jiho tidak melakukan kekerasan fisik, namun Songgu tetap merasa resah, ketakutan, dirugikan, dan frustasi. Karena tidak ada yang percaya dengannya,
bahkan orang tuanya sendiri. Mungkin Songgu lebih memilih dipukul, karena setidaknya jika terluka secara fisik, orang tuanya akan percaya. Setelah menjumpai hasil sidang yang wow, ibu Songgu meminta maaf pada putranya karena tidak percaya lagi dengannya. BPHP memutuskan untuk memberikan perlindungan penuh kepada Songgu dan putusan komite sebelumnya dibatalkan. 도와주셔서 감사합니다. Namsan pun berterima 죄송합니다. kasih kepada Jin karena telah menanggapi laporannya. 너 가윤이잖냐? 지금 끝날 거라며. 내가 죽어야 끝날 것 같다고. 조건국 때문에 내 인생 끝났다고. Namsan kemudian mengunjungi kantor Kite dan menyerahkan rekaman suara Jiho yang menyalahkan BPHP karena telah menghancurkan hidupnya. Namsan pun bilang bahwa ini akan menjadi senjata kuat untuk menghancurkan BPHP. 끝났다고. 나 때문에 우리 가족들도 끝났고. Berita tentang insiden itu menyebar dengan cepat, termasuk rekaman suara yang diduga berisi keluhan seorang murid bernama Jiho terhadap BPHP. BPHP dituding harus bertanggung jawab atas kondisi Jiho. Jin dan Junho kemudian membahas jatuhnya Jiho dari atap. Rekaman CCTV yang tersedia tidak jelas menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Jin menemui Namsan dan menurutnya berusaha menutup BPHP agar bisnis obat-obatan terlarangnya bisa kembali berjalan. Dan terungkaplah fakta bahwa si Namsan ini adalah makelar obat-obatan terlarang. Namsan menjawab bahwa Jin sama mengganggunya seperti Gayun dulu. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Gayun pernah memaksa Namsan untuk terus bersekolah dan berubah. Jangan sampai menyentuh apalagi menjual narkotika. Namun kala itu, Gayun kemudian menemukan narkoba di tas Namsan. Namsan mengatakan, jika saja Gayun tidak menemukan kantong itu, Jin dan Gayun pasti sudah menikah saat ini. Jin yang emosi langsung memukul Namsan dan kejadian itu direkam oleh siswa lain sehingga viral di mana-mana. Kite langsung memanfaatkan momen itu memberitahu media bahwa hal ini membuktikan bahwa BPHP telah melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Atas kejadian itu, tugas BPHP pun dihentikan untuk sementara. Dengan BPHP yang tidak aktif, Namsan memerintahkan teman-temannya mencari pelanggan narkoba di setiap sekolah di seluruh Korea. Begitu ada lebih dari 100 pelanggan di setiap sekolah, mereka akan memulai bisnis ini kembali dan membangkitkannya sampai skala internasional. Namun kendala mereka adalah kekurangan kurir. Songguk pun direkrut untuk mengantarkan paket tanpa mengetahui isinya. Namun Songgu yang polos hanya menerima dan ia pun mendapat komisi. Bisnis Namsan pun seketika berkembang pesat. Sudah ada 17 sekolah dengan masing-masing lebih dari 100 pelanggan. Semakin banyak orang yang menjadi kurir. Dan saat pengantaran, ia iseng membuka salah satu paket dan terkejut mendapati isinya adalah narkotika. Songgu pun berusaha menghubungi Jin melaporkan hal ini, namun Namsan dan anteknya menghentikannya. Peredaran narkoba pun semakin meluas termasuk ke SMA Putri, sehingga membuat Ibu Jang mengetahuinya dan langsung menemui tim BPHP yang diam-diam melakukan penyelidikan secara rahasia. Dalam kilas balik, Jin sengaja memukul Namsan agar Namsan merasa yakin dan mulai menjalankan rencananya, sehingga BPHP disingkirkan sesuai keinginan Namsan. 안 되면 대기하면 됩니다. 우리 셋도 충분합니다. Sementara itu, Menteri Choi diam-diam menyampaikan pengumuman kepada para guru untuk mengkonfirmasi adanya narkotika jenis baru yang beredar di kalangan siswa-siswa di Seoul. Jika narkoba ini meluas, sekolah bisa rusak dan pada akhirnya para siswa yang menanggung dampaknya. Choi meminta para guru untuk bekerja sama. 교권 보국과 함께 해주십시오. 이거
Singkat cerita, para guru berhasil dan mereka mengumpulkan narkotika dari sekolah masing-masing dan menyerahkannya kepada BPHP. Pada saat yang sama, Handrim dan Junho menyamar untuk mengumpulkan narkotika dari para siswa. Junho memakai Songwon dan Imbo untuk membeli dalam jumlah yang besar untuk menghabiskan stok mereka. 뒤로 주문 메시지 넣을게요. Menteri Choi kemudian mengungkapkan bahwa jaringan narkotika ini sudah beredar ke seluruh sekolah dan tersangka utamanya diidentifikasi sebagai Namsan. Dan setelah semuanya terungkap, tugas BPHP kembali diberlakukan. Tim BPHP langsung pergi ke sekolah SMA tempat Namsan bersekolah. Namun Namsan dan antek-anteknya yang tahu langsung melarikan diri sebelum tertangkap. Dalam operasi tersebut, Handrim secara tidak sengaja menghirup narkotika, membuatnya jadi lontong. 저 날 수 있습니다. Ia melompat dari jendela, menimpa antek-antek Namsan. Handrim dan Junho langsung melakukan perlawanan. Handrim mencoba melawan keduanya, namun karena ia masih linglung, ia masih kesulitan, sehingga akhirnya Junho yang maju melawan mereka. Singkat cerita, Jin tiba di lorong sekolah di mana pasukan Namsan menunggu, dan pertempuran terjadi, namun Jin bisa mengalahkan mereka dengan satu sentilan. Saat Namsan melihat Jin mendekat, ia teringat pertemuannya dengan Gayun. Dalam kilas balik, Gayun menunjukkan temuan narkoba kepada Namsan dan bertanya mengapa ia tidak menyerahkan diri kepada polisi. Gayun berkata bahwa ia ingin memberikan Namsan kesempatan dan memintanya untuk bertobat. Namun Namsan justru mengultinya dan bilang bahwa ia hanya di bawah umur dan pasti hukumannya tidak akan berat-berat amat. 잘못했습니다. Kini Jin bersiap menghadapi Namsan, namun ia terpaksa berhenti saat antek Namsan menyerang Songgu. Jin kemudian membiarkan dirinya ditusuk berkali-kali. Dan Handrim yang akhirnya sadar langsung menyerang antek Namsan. Jin lalu menampar Namsan sampai babak belur. Entah betapa kuat tamparannya, tapi muka Namsan langsung benyok. Singkat cerita, dari sana Namsan pun ditangkap dan ia dijatuhi hukuman 175 tahun penjara. Dan ia pun menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Singkat cerita, Menteri Choi yang melihat menantunya digasrak langsung mengejar mobil ambulan itu. Namun ia ditahan oleh mereka semua. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Menteri Choi berbicara pada masyarakat Korea Selatan. Membahas pengorbanan dilakukan para guru dan siswa harus tahu diri. Choi berjanji bahwa BPHP akan terus melindungi para korban, baik guru, orang tua maupun siswa. Setelah itu, Jin dan Choi membawa Handrim dan Junho ke makam Gayun untuk memberikan penghormatan. 눈물도 많으시고. 사랑스러우십니다. Kedua pria itu memperhatikan Handrim dan Junho yang tampak canggung. Karena faktanya, keduanya diam-diam saling menyukai sejak episode pertama. Di akhir cerita, di sebuah SMA, Junho datang berpakaian layaknya Jin berusaha memberikan pelajaran kepada seorang ketua pemain basket. Tapi ia terintimidasi oleh besar dan tingginya siswa tersebut. Handrim datang, tapi ia kesulitan juga. Sehingga Jin langsung turun tangan. Kita ditangkap.